Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Saputra, usia saya 25 tahun. Alamat saya di Kampung Legok Putih, Desa Ridogali, Kecamatan Cikaka, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Branding usaha saya adalah cemilan Mama Esi. Di sini saya mempunyai 3 produksi, yaitu keripik talas, keripik singkong, sama keripik pisang. Dengan keunggulan produk saya, usaha saya mempunyai 4 rasa, yaitu rasa balado, rasa manis, rasa keju, rasa pedas, sama balado pun juga luar biasa. Nah, di sini saya mau menjelaskan ya sedikit tentang profil usaha saya. Pertama, dari branding. Nama branding usaha saya ini Cemilan Mama Esi. Nah, kenapa saya memberikan nama branding itu Cemilan Mama Esi? Karena setiap doa dari ibu itu, maka disitulah kita akan mendapatkan kesuksesan. Yang kedua, tanpa doa dari ibu, tanpa restu dari ibu, mungkin kita tidak akan seperti saat ini. Alhamdulillah, sekarang usaha saya semakin meningkat dan semakin jaya dan oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga sedikit tentang kehidupan kepribadian produk saya. Pada tahun 2020 ini kan saya mulai berdiri ya. Nah, dari mulai berdirinya itu saya hanyalah mempunyai 2 produksi, yaitu keripik singkong sama keripik pisang. Nah, dari situ saya kan dari keripik singkong sama keripik pisang itu omset saya itu kurang naik gitu ya, menurun gitu ya. Pertama kan modal saya itu di sini hanya mempunyai modal 200.000. Nah, dari situ kenapa gitu ya, kok omset saya nggak naik dan akhirnya pada tahun 2021 saya mempunyai ide juga untuk membuka produksi baru lagi, yaitu keripik talas. Dengan berbagai banyak varian rasa dan juga khasiatnya pun juga banyak bagi keripik talas. Pertama, dari keripik talas pun ini banyak juga keunikannya dari rasa. Ada rasa apa coba nih? Ya, saya akan jelaskan. Dari keripik talas ini ada rasa keju, balado, original, sama pedas. Nah, kalau bagi lansia itu cocoknya itu rasa original. Nah, dari segi rasa original ini banyak khasiatnya loh. Mau tahu khasiatnya? Nih, akan saya jelaskan satu persatu ya, kalau penasaran. Pertama, buat lansia yang rasa original itu bisa menurunkan gula darah. Yang kedua, diabetes. Yang ketiga, bisa menurunkan kolesterol. Nih, yang nggak nyangkanya lagi, keripik talas ini juga bisa mencegah penyakit kanker loh. Makanya saya dulu heran gitu ya, kok banyak sekali ya gitu kandungannya itu keripik talas gitu. Mungkin kalau bagi anak muda sama anak-anak, kalangan anak-anak, yang banyak disukainya itu adalah rasa nih, kalau anak-anak ya. Biasanya kalau orang dewasa gitu ya, kalau orang dewasa itu rasa pedas gitu ya nih. Beda lagi dengan anak-anak. Dengan anak-anak itu biasanya menyukainya itu rasa keju nih. Biasanya ini yang banyak disukai oleh anak-anak, beda lagi dengan anak-anak. Tapi alhamdulillah sih ya, selama saya produksi gitu ya, dari tahun 2021 dengan menciptakan produksi produk baru gitu ya, produk keripik talas ini, usaha saya sekarang semakin meningkat, omsetnya pun semakin naik. Beda lagi pada tahun 2020 itu kan usaha saya ini hanyalah mempunyai 2 produksi, yaitu dengan keripik singkong sama keripik pisang. Nah, dari situ saya berpikir lagi ya, kira-kira apa gitu ya yang akan bikin menaikkan omset saya untuk bisnis saya ini. Dan alhamdulillah akhirnya saya mempunyai ide untuk membuka usaha baru juga nih, dari produksi baru keripik talas. Penasaran ya rasanya? Ini pokoknya dijamin enak, gak ada yang ngalahin, enak rasanya juga krenyes. Ini ya. Pokoknya sekarang usaha saya pemasarannya juga baru
sampai ke Subang sama daerah Sukabumi juga ya. Tapi alhamdulillah ya, sekarang saya lagi proses untuk memasukkan ke supermarket semacam Yogya, Indomart, Selamat, Ramayana. Mudah-mudahan aja kedepannya lagi ya, kedepannya usaha saya semakin berkembang dan semakin pesat, dan ingin menciptakan pekerjaan baru bagi anak-anak yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Dan mudah-mudahan ya nih ada tips sedikit buat anak-anak muda yang zaman sekarang gitu ya. Saya cuma ngasih ini aja. Jangan pantang menyerah, kejarlah cita-cita, semangatlah, pasti kamu bisa. Bukannya saya ini ya, kalau ketika kita mengalah, ketika kita terpuruk gitu ya, di masa, apalagi di masa waktu 2020 itu, di masa pandemi ya, saya juga merasakan pada tahun itu. Karena apa? Saya diberhentikan dari kerjaan. Nah dari situ saya berpikir gimana caranya untuk mencari kehidupan baru, untuk memproduksi kegiatan baru untuk kehidupan kesehari-harian saya. Dan akhirnya saya mempunyai ide gitu ya, ide pada tahun 2020 ini, yaitu untuk membuka usaha ini. Pertamanya itu nggak besar sih, saya cuma mempunyai modal 200.000. Nah dari 200.000 itu saya bagi-bagi ya. Pertama dengan pembelian minyak. Dulu awalnya itu harga minyaknya itu hanyalah dengan 28.000. Itu 2 liter loh harga perkemasannya. Beda lagi dengan sekarang. Dengan sekarang kan harga minyaknya pun juga udah mulai mahal gitu ya. Harganya pun dari kita yang jualnya itu udah mulai naik gitu ya harganya. Dari awalnya misalkan dari 4.000 sekarang menjadi 5.000. Tapi sih alhamdulillah ya, bagi saya sekarang berkat gitu ya, berkat adanya bantuan dari UMKM semacam legalitasnya itu nih yang bikin saya alhamdulillah gitu ya, yang semakin banyak dipercaya sama pelanggan saya gitu ya. Alhamdulillah dan terima kasih saya sama dinas yang sudah memfasilitasi pelatihan digitalisasi semacam Tokopedia, Padi UMKM. Itu saya sudah bersyukur banget gitu ya, yang udah membantu saya hingga sampai saat ini. Dan saya cuman mau sedikit sharing gitu ya tentang kehidupan yang saya jalani saat ini. Pertama saya nggak percaya gitu ya gimana untuk membangkitkan keterpurukan ini. Dan alhamdulillah sih ya, ketika kita berdoa bersungguh-sungguh pasti kita bisa. Dan akhirnya saya bisa untuk memproduksi produk ini. Pertama saya ini tidak tahu lelah, tidak tahu panas, dan tidak tahu capek. Berkeliling cuman membawa barangnya itu ya, berkeliling pemasaran, menawarkan produk kepada konsumen, kepada pelanggan kita yang tidak tahu, yang tidak kenal kita ya. Cuman memberanikan diri aja kita ya. Kita memberanikan diri menawarkan produk kepada orang lain. Nah dari situ saya kan banyak penolakan gitu ya. Tapi saya terus saya gali lagi, dan saya gali lagi. Dan alhamdulillah, nah dari situ omset saya seharinya itu nggak banyak loh. Kadang-kadang bawa 20 bungkus aja selama sebulan gitu ya. Selama sebulan itu banyak yang gak laku gitu ya. Paling laku selama sebulan itu 3 bungkus atau 5 bungkus atau 10 bungkus. Saya bawa 20 bungkus, kadang ada sisanya gitu ya, 2 bungkus, 3 bungkus gitu ya. Tapi alhamdulillah ya sekarang usaha saya makin banyak dipercaya orang, dan makin banyak dipercaya orang juga sih ya, alhamdulillah gitu ya. Dengan segi legalitas, halal, NIB, SPIAT, alhamdulillah udah lengkap. Dan mudah-mudahan sih ya kedepannya bagi saya gitu ya, harapan saya ingin mempunyai cabang baru. Dan harapan saya ingin pemasaran saya sampai ke seluruh mancanegara gitu ya. Pertama dari ekspor ke luar negeri gitu ya, kemana-mana lah pokoknya ya, pengen memperkenalkan produk saya. Mungkin itu sih ya dari saya ya. Keunggulan produknya saya itu cuma segitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.